kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi bersama dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa, ya. Sungguh ku bangga Bapa, 2, 3, ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Oke, sekarang saya akan mengabsen. Triva, Hadir suster. oke. Vera, Hadir suster. Hotma, Hadir suster. Immaculata. Hadir suster. Oke, baiklah, berarti hadir semua ya. Hadir semua suster. Oke, sekarang kita siapkan dulu fisiknya, badannya, duduknya tegak. Kita akan mulai pembelajaran, alat tulisnya dikeluarkan ya. Doa pembukaan. Mari satu orang ke depan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, limpah syukur kami panjatkan kepadamu buat segala rahmat penyertaan, khususnya juga rahmat kesehatan yang boleh kami terima daripadamu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami telah berkumpul di ruang kelas kami ini. Berkati kami Tuhan agar kami boleh fokus dan dengan setia mendengarkan suster kami untuk mengajari kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Nah, kita nanti juga akan mengadakan diskusi kelompok. Lalu capaian pembelajaran yang akan saya berikan nanti diharapkan supaya kalian nanti setelah mengamati gambar mampu memahami dan menjelaskan beberapa simbol dalam berkomunikasi tentang tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup sehari-hari. Dan yang kedua, mampu menjelaskan bahwa gereja sebagai sarana keselamatan. Yang ketiga, melalui membaca kitab suci dan dokumen gereja, kalian nanti mampu menjelaskan sakramen sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Dan yang keempat nanti kalian juga diharapkan supaya mampu berefleksi dan juga menyusun doa secara tertulis. Itulah pembelajaran kita yang mau dicapai. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar sesuai dengan yang ada di depan ya. Kita amati sebentar gambar itu. Nah, setelah mengamati, saya meminta kalian menemukan makna dan memberikan tanggapan dari gambar tersebut. Ayo, siapa yang berani angkat tangannya? Ayo, Tripa atau Bella? Terserah. Saya suster. Iya, yang mana? Jempol suster. Oh iya, bagaimana itu? Menurut pemahaman saya kan suster, kalau dibuat seperti ini jempol berarti itu bagus, baik, good, seperti itu. Oke, terima kasih. Teman yang lain ada yang menjawab? Lagi? Suster, saya yang dari telunjuk, suster. Iya. Menurut saya, menurut pemahaman saya itu menunjuk seseorang, misalkan menunjuk tempat, begitu menunjuk seseorang, itu dia, begitu Ustaz, itu menurut saya. Oke, terima kasih. Ada lagi 2 gambar, siapa yang bisa menjawab? Oke, saya suster. Bunga suster. Iya, bagaimana? Menurut saya bunga itu melambangkan keharuman, istilah juga wangi, cantik, bagus,
seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih. Sekarang yang gambar terakhir, ayo. Itu berjabat tangan, Ustaz. Biasanya kalau kita berjumpa untuk pertama kali dengan seseorang itu, biasanya kita berjabat tangan, begitu Ustaz. Itu simbol, maksudnya kita baru berjumpa, begitu ucapan salam juga itu untuk kita. Begitu. Oke, terima kasih. Sudah bagus jawaban dari kalian dan bisa bukan makna dan juga memberi tanggapan dari gambar-gambar tersebut. Nah, sekarang suster meminta kalian supaya melalui tema kita, kalian bertanya entah mengenai apa, mengenai simbol-simbol yang tadi, begitu. Oke, sekarang suster akan meminta kalian untuk bertanya setelah tadi memahami simbol atau gambar jari telunjuk yang menunjuk dan ada yang bersalaman. Nah, mungkin ada pertanyaan lain yang mungkin mengganjal atau bagaimana sebagai ungkapan simbol untuk sarana keselamatan. Baik, Ustaz, saya ada pertanyaan. Oke, baik Rifa, bagaimana? Di sini, Ustaz, mengapa Ustaz ungkapan itu dapat diwujudkan dengan simbol begitu, Ustaz? Oke, pertanyaannya ditampung ya. Nanti suster jawab waktu terakhir kita pembelajaran. Saudari Tera? Ya, Ustaz. Di sini juga saya mau bertanya. Kan ada tadi simbol-simbol di sana, simbol yang keempat itu lah. Lalu kenapa simbol itu dipakai untuk menjelaskan tentang keselamatan seperti itu, Ustaz? Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Nanti kita akan mendalami mengenai simbol atau tanda itu dalam kitab suci dan juga Lumen Gentium. Lalu kita akan membaca kitab suci, buka kitab sucinya. Buka kitab sucinya dari Lukas 19 1 sampai 10. Lukas 19 1 sampai 10. Bacakan yuk bergantian. Mulai dari Tera. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita membaca Injil, suster akan melanjutkan untuk membaca dari dokumen Lumen Gentium ya. Artikel pertama mengenai Lumen Gentium itu adalah dokumen, salah satu dokumen gereja, yang mana di sana gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen. Ya, gereja itu bisa lihat ke depan.
kita, yaitu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Gereja bermaksud menyatakan dengan lebih cermat kepada umatnya yang beriman dan kepada seluruh dunia, manakah hakikat dan berutusannya bagi semua orang. Keadaan zaman sekarang lebih mendesak gereja untuk menunaikan tugas itu, yakni supaya semua orang yang dewasa ini tergabung secara lebih erat berkat berbagai hubungan sosial, teknis, dan budaya, memperoleh kesatuan sepenuhnya dalam Kristus. Sedangkan Lumen Gentium artikel yang ke-9, gereja harus diperluas ke segala daerah, memasuki sejarah umat manusia, tetapi sekaligus melampaui masa dan batas-batas para bangsa dalam perjalanannya menghadapi cobaan-cobaan dan kesulitan. Gereja diteguhkan oleh daya rahmat Allah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, sekarang saya akan memberikan pertanyaan. Mungkin kalau ada buku, kita ditulis di buku, lalu nanti didiskusikan bersama lagi ya. Dengan pertanyaan tadi saya tampung, lalu ini pertanyaan panduan. Pertanyaan pertama, kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? 2. Berdasarkan dua artikel tersebut, apa tugas gereja bagi umat manusia? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara gereja menyalurkan keselamatan kepada umat? Kita diskusikan bersama. Ayo putar tempat duduknya, didiskusikan pertanyaan yang tiga itu, lalu ditulis di kertas. Nanti karena tidak ada penempel, nanti diletakkan di meja ini aja ya. Sekarang berdiskusi dulu. Tiga pertanyaan itu bisa dilihat ke depan kalau ada yang belum jelas. Yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Berarti suster, nanti tugasnya itu langsung satu kertas saja kan Bu? Iya, satu kertas saja ya. Menurutku sih, aku tidak tahu kalau kamu bagaimana. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yaitu tanda dan sarana. Nanti kamu lihat lagi yang lain. Ya? Oke. Saya kira sudah selesai. Belum, suster. Sulit pertanyaannya? Lumayan, Sister. Bacakan dulu ya. Oke, anak-anak udah selesai semua tugasnya? Sudah, Suster. Oke, sekarang suster meminta untuk menempelkan hasil diskusi tadi di depan, ya. Yes. Lalu sekalian nanti berkeliling membaca tugas punya teman yang lain, ya.
Iya, sudah. Nah, sekarang berkeliling. Maksud saya ke depan membaca tugas punya temannya ya. Kembalikan tempat duduknya, kembali pembelajaran seperti tadi, kita bereskan, tempat duduknya sudah selesai ya. Oke, setelah tadi ke depan untuk membaca hasil diskusi dari teman yang lain, sekarang saya akan memberikan penjelasan maksud dari pembelajaran kita. Nah, keselamatan itu berarti terhindar dari bahaya dengan diampuni dosanya. Penyelamatan dapat terjadi di tempat kita hidup dan waktu sekarang ini. Penyelamatan itu diperuntukkan untuk semua orang. Nah, keselamatan itu berasal dari Tuhan yang terjadi bila kita mengubah tingkah laku kita. Kehadiran akan menjadi suatu kebutuhan bagi semua manusia di dunia ini. Dan karya keselamatan Tuhan tidak serta-merta secara fisik kita alami, tetapi Allah hadir melalui sarana-sarana yang ada di dunia ini. Seperti tadi, tangan yang menunjuk, ya, itu sebagai tanda atau sarana. Kita tahu kita menunjuk orang, dan tanda bersalaman. Kita sudah berjumpa dengan orang, kita bersalaman. Itu sebagai tanda juga bagaimana Allah juga hadir melalui saudari atau teman kita yang hadir. Lalu memberikan bunga. Nah, kita memberikan bunga tanda bahwa kita mencintainya. Sebagai ungkapan ulang tahun kita memberikan kado sebuah bunga. Itu juga. Lalu tadi Ibu Jari menunjukkan itu baik, ya. Nah, itulah tanda-tanda. Nah, tanda adalah simbol yang memberitahu adanya kegiatan tertentu seperti tadi saya sudah menjelaskan. Juga rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk, dilarang parkir, gitu ya. Itulah sebagai tanda atau sarana untuk melaksanakan kegiatan supaya semakin baik atau nyaman di lingkungan atau dalam berkendaraan. Sebagaimana juga dalam hidup rohani, manusia dan sesama digunakan Allah menjadi sarana keselamatan bagi orang lain, membantu apabila ada yang berkekurangan. Seperti contoh pada saat ini terjadi virus pandemi COVID-19. Nah, kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita melalui sembako atau memberikan perhatian, memberikan masker, dan kita mengingatkan orang supaya memakai masker. Begitu, itu juga sebagai tanda dan sarana keselamatan. Nah, gereja juga sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia, yang mana keselamatan menurut gereja dapat mendapat pertolongan, kesembuhan dari penyakit, bebas dari kematian, dan semakin mempunyai kasih kepada sesama melalui kehadiran kita di dalam gereja, melalui doa-doa kita. Gereja sarana yang dipergunakan oleh Tuhan untuk melaksanakan karya penyelamatan. Dan gereja juga merupakan sakramen itu sendiri, yaitu tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah. Bagaimana seluruh umat manusia disatukan dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa juga. Tanda yang menyelamatkan umat manusia.
Nah, makna gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan adalah penyelamatan manusia sebagai tujuan Yesus datang ke dunia. Yesus lahir ke dunia dan juga Yesus rela wafat di salib untuk menyelamatkan umat manusia. Rahmat adalah perjumpaan dengan Tuhan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui sakramen adalah sabda dan tindakan Yesus dalam gereja. Sakramen utama yaitu Yesus sebagai tanda kehadiran Allah yang utama. Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Dan wujud itu sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia, yakni yang pertama, menjadi semakin beriman. Menjadi semakin beriman yang mana memotivasi untuk beriman, saling mengasihi. Kita sudah beriman kepada Tuhan, tandanya ya melalui sesama kita mengasihi, begitu ya. Beriman. Nah, setelah kita mengetahui melalui bacaan rohani, membaca kitab suci, membaca tadi kita belajar bersama dari dokumen gereja. Nah, disitulah ada pengetahuan iman kita dan kita bisa mewujudkan kepada sesama. Dan juga melalui komunikasi iman. Nah, komunikasi ini kita berdoa bersama, berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga kita mengadakan doa lingkungan bersama, membahas kitab suci bersama, dan kita juga bisa bersharing iman. Bersharing iman. Bagaimana pengalaman hidup kita. Kita menjadi semakin baik melalui kata dan perbuatan kita, sesuai apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan itu sebaliknya apa yang kita lakukan sesuai dengan kata-kata kita. Tadi masih ingat pertanyaannya tadi? Masih. Kalimat mana yang menunjukkan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan? Itu tadikah pertanyaan kalian? Ya, tentang simbol-simbol. Oh, tentang simbol-simbol. Tentang simbol. Menjelaskan tadi ya, tanda adalah simbol yang memberitahu adanya. Nah, itu tadi mengapa ungkapan dapat diwujudkan dengan simbol. Nah, penjelasan yang baru saya berikan tadi itulah yang menjawab pertanyaan yang kalian tanya tadi. Itulah ya, sudah mengerti? Mengerti, Oke, karena kalian tadi juga sudah berdiskusi dan saya juga sudah melihat hasil diskusi kalian tadi waktu di tempat duduk. Sekarang itulah pembelajaran kita pada hari ini, dan yang terakhir kita akan mengadakan pertanyaan atau refleksi. Ditulis di bukunya masing-masing ya. Dan nanti menyusun doa untuk PR-nya ya. Rasakan bahwa gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Yang kedua, cara gereja menyalurkan keselamatan. Ya, pernahkah kamu menjadi alat untuk memberi keselamatan pada orang lain? Ya, Yes, yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan untuk menyalurkan berkat keselamatan pada. Nah, itu direfleksikan sebentar ya. Lalu setelah itu menyusun doa atau membuat doa. Sudah selesai? Sudah, Sir. Oke. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.
Karena kalian sudah berefleksi dan menyusun doa, lalu kita akan menutup pertemuan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mari ke depan untuk membuat doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyemai dan membimbing kami selama proses mengajar ini. Semoga ya Tuhan kami mampu menjadi jalan dan tanda keselamatan bagi seluruh dunia. Ya Tuhan, berkati juga suster kami supaya tetap sehat dan nanti datang lagi untuk mengajari kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita bernyanyi sebentar ya. Bagaikan bejana, 2, 3 ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Ku